Bismillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Dan nanti Anda akan mendapatkan materi dari banyak asatidzah. Sampai berapa Ustaz? 4. Pertama saya, kemudian nanti yang kedua Ustaz Nizar, selanjutnya Ustadzah, satu lagi Ustadzah juga. Berarti ada 4 pemateri. Masya Allah. Jaga kesehatan baik-baik. Jangan terlalu banyak makan, nanti tidak ngantuk. Ada 1 syarat atau 4 syarat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat Qaf ayat 37. Syarat ilmu bermanfaat. Allah berfirman, ada tampak di share screen. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Tampil di layar? Belum. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam ayat itu merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati dan pendengarannya dipasang wa huwa syahid, serta dia menyaksikan. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa di sana ada 4 syarat ilmu itu bisa bermanfaat. Syarat ilmu bisa sampai ke hati. Yang pertama adalah al-mu'assir al-muqtadi. Pemberi ilmu atau sumber ilmu yang baik. Sumber ilmu yang baik. Allah gambarkan dalam ayat tadi, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu, dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu yang terbaik. La dzikra merupakan peringatan. Sehingga ketika kita belajar, milih guru itu tugas pertama. Dulu Muhammad bin Sirin mengatakan, al-ilmu minad din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama, karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Sebab ketika kita belajar agama ini sama dengan membangun ideologi, keyakinan. Sehingga kalau sumbernya salah, maka nanti berefek di sini. Keyakinan kita akan salah. Makanya bahaya ketika seseorang belajar tapi tidak pilih-pilih sumber ilmu yang dia jadikan sebagai guru. Sebab kita akan menjadi seperti apa yang kita serap. You are what you absorb. Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Ini iklan obat. Tapi sama sebagaimana diri kita. Kalau Anda mempelajari sesuatu yang menyimpang, berarti kurang lebih nanti keyakinan kita akan seperti itu. Kemudian yang kedua, agar ilmu bisa sampai ke hati, kata Ibnu Qayyim, au alqas sam'a, pendengarannya terpasang. Pendengaran terpasang.
Yang dimaksud pendengaran terpasang adalah dia mendengarkan dengan baik sehingga lawan dari ini adalah tidur. Orang kalau tidur pendengarannya tertutup sehingga dia tidak bisa menyimak apa yang suara yang ada di sekitarnya. Walaupun pendengarannya sehat, tapi kalau tidur pendengarannya tertutup. Karena itulah ashabul kahfi. Pada saat mereka ditidurkan oleh Allah, Allah mengatakan wadarabna ala adhanihim. Kami tutupi telinga mereka. Makanya kalau orang tidur, cara yang tepat membangunkan itu pakai cahaya atau pakai suara? Ya, pakai suara. Kalau dia sudah bisa mendengar, bangun dia. Walaupun mungkin matanya masih merem. Karena itu kami ingatkan agar para peserta untuk tidak tidur. Anda kalau tidur, fisiknya ada di sini, tapi karena pendengarannya tutup, maka tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, hatinya hidup. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Maksudnya adalah hatinya hidup. Yang dimaksud hati hidup adalah hati yang siap menerima ilmu. Dan orang mukmin yang dia ingin belajar dengan serius, hatinya hidup. Ada sebagian orang yang dia hadir di sini, tapi mungkin hatinya mati. Hatinya mati gimana? Yang dia cari bukan ilmu. Kalau misalnya saya kasih ilustrasi ya, ada orang yang datang di forum kajian, tapi tujuannya untuk memata-matai. Atau ada yang datang di tempat kajian, tapi yang dia cari bukan ilmu. Saya mau nyari nanti ustadz salahnya ada di mana. Maka yang bersangkutan hatinya mati. Digambarkan oleh Allah manusia yang hatinya mati seperti munafik. Munafik itu tetangganya Nabi SAW mendengarkan khutbah Nabi SAW. Tapi orang munafik tidak bisa mendapatkan ilmu karena hatinya mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak merenungkan isi Quran? Ataukah hatinya ada kuncinya? Kenapa disebut hatinya ada kuncinya? Karena orang munafik tidak punya keinginan untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hati yang hidup inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah fuad yang sehat. Fuad, jamaknya af'idah. Jadi kira-kira kalau Anda kesini bawa kucing, kucing ini bisa mendengar enggak? Bisa. Dia punya organ pendengaran. Sehingga dia bisa mendengar. Tapi karena kucing ini tidak punya fuad, maka walaupun dia mendengar, namun dia tidak bisa mencerna ilmu yang dia atau sesuatu yang dia dengar. Sebab dia tidak punya fuad. Karena itu siapkan hati di mana Anda duduk di sini dalam posisi siap menerima ilmu. Jadilah orang terbuka terhadap ilmu. Terbuka terhadap ilmu adalah dia siap untuk menerima kebenaran walaupun mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Yang keempat, konsentrasi. Diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa syahid. Dia menyaksikan. Ada orang yang tidak ngantuk. Dia hadir, pengen belajar, tapi dalam kondisi, mohon maaf ya, misalnya kebelet pengen ke belakang. Meskipun dia ada di tempat, pendengarannya aktif, tapi karena konsentrasinya ada di tempat yang lain, maka ilmu yang dia dengar hilang. Maka konsentrasi ini digambarkan oleh Al-Quran, wa huwa syahid. Dia seperti menyaksikan. Maksudnya menyaksikan apa? Menyaksikan kebenaran yang dia dengarkan karena dia konsentrasi. Nah, gambaran ini kalau kita buat ilustrasi sederhana, contohnya seperti ini. Ada sebuah aki, ya. Aki ini disambungkan dengan lampu. Ada sebuah aki ini nyambung dengan lampu. Nah, begini. Kapan lampu ini bisa menyala? Ya, akinya hidup.
sumber ilmu yang baik. Lampunya hidup, bukan lampu yang sudah rusak. Kabelnya nyambung, saklarnya nutup. Nah, maka lampu akan nyala. Itulah 4 syarat ilmu yang bermanfaat sesuai apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik. Selanjutnya kita akan belajar buku ini ya. Judul bukunya Mata Menata Wanita. Untaian nasihat untuk kaum hawa. Di buku ini kami jelaskan beberapa keterangan kaidah untuk 6 aktivitas wanita. Wanita ketika beribadah, wanita bersama keluarga, wanita karir dan bekerja, wanita tahta dan harta, wanita tutup mata, wanita hingga tua renta. Karena materinya banyak dan waktu kita tinggal 40 menit, maka silahkan Anda pilih dari 6 itu kira-kira yang mana. Wanita tutup mata, merem mana? Mengaca wanita sempurna, baik, 1. Ada lagi? Wanita karir dan bekerja. Wanita ketika beribadah bersama keluarga. Wanita semuanya. Tinggal baca daftar isi aja, selesai insyaallah. Baik, sekarang kita langsung menuju mengaca wanita sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kamala minar rijali katsirun. Lelaki yang sempurna itu banyak. Kok bisa, Pak? Para nabi itu para lelaki semuanya. Jumlahnya berapa para nabi? 124.000 nabi. Banyak sekali. Dan itu sempurna semuanya. Walam yakmul minan nisa, sementara tidak ada wanita yang sempurna kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ta'ala nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita. Ka fadli tsarid ala sairit ta'am, sebagaimana perbandingan antara tsarid dengan makanan yang lain. Nabi SAW sangat menyukai tsarid. Tsarid itu potongan-potongan roti yang disiram dengan kuah daging. Itu makanan kesukaan Rasulullah SAW. Sehingga beliau gambarkan cintanya Nabi SAW kepada Aisyah dibandingkan wanita yang lain, itu sebagaimana senangnya Nabi SAW dengan tsarid dibandingkan makanan yang lain. Kita fokus pada wanita yang sempurna yang disebutkan dalam hadis ini. Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Kenapa mereka sampai disebut wanita yang sempurna? Sabarnya sabar tingkat tinggi. Bagaimana bentuknya? Coba kita lihat keterangan para ulama berikut ini. Nabi SAW menyebutkan bahwa para nabi sebagai lelaki yang sempurna jumlahnya banyak. Mereka telah berhasil meraih puncak keutamaan dan sifat-sifat terpuji dalam agama, baik dalam hal kebaikannya, ketakwaannya, kesempurnaan akal, ilmu, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan adab. Inilah sisi kesempurnaan seorang hamba. Adapun di kalangan wanita, di sana ada Maryam, ibunda Nabi Isa, dan yang kedua adalah istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Maryam radhiyallahu anha, gambaran wanita yang menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan mengatakan wa Maryam ibnallati ahsanat farjaha wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam bintu Imran yang suci kehormatannya. Sebab manusia berkaitan dengan Maryam terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Maryam wanita pezina. Dan ini pendapatnya Yahudi. Pendapat yang kedua, Maryam pernah kawin sehingga bisa punya anak. Dan ini pendapatnya Nasrani. Pendapat yang ketiga, Maryam tidak pernah kawin dan beliau wanita suci.
beliau punya anak atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlahirlah Nabi Isa alaihissalam tanpa melalui proses perkawinan. Sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan Adam, terlahir tanpa bapak tanpa ibu, tercipta tanpa bapak tanpa ibu. Allah kuasa menciptakan Hawa, manusia punya bapak tidak punya ibu. Allah kuasa menciptakan Isa, punya ibu tidak punya bapak. Allah kuasa menciptakan manusia punya ibu dan punya bapak. Sehingga proses penciptaan manusia ada berapa? 4. Tanpa bapak, tanpa ibu, siapa? Punya bapak, nggak punya ibu, Hawa. Punya ibu, nggak punya bapak, Isa. Punya ibu, punya bapak, kita semua. Dan beliau mendapatkan ujian yang sangat berat karena beliau wanita suci namun dituduh berzina oleh masyarakatnya. Sampai Maryam ketika hamil sempat beliau berangan-angan untuk mati. Berangan-angan untuk mati. Fa'aja'ahal makhadu ila jida'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Sampai ketika beliau mengalami hamil tua, kemudian beliau mengatakan ya laitani mittu qabla hadha. Andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kemudian keluar suara dari bawahnya Maryam, alla tahzani, ibu enggak usah sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan pohon kurma itu, tusakit alaiki rutaban janiyya. Maka rutop-rutop yang matang akan berguguran sehingga bisa dimakan oleh Maryam. Kebayang nggak ibu hamil goyang pohon kelapa? Jangankan pohon kelapa Pak Ustadz, lelaki yang kuat gagah goyang pohon kelapa, bukan kelapanya yang bergoyang, dia yang bergoyang. Tapi dengan karomah dari Allah, Maryam yang sedang hamil besar goyang pohon kurma, kurmanya goyang sampai rutop-rutopnya berjatuhan. Ini keistimewaan Maryam. Selanjutnya kita beralih kepada Asia, istrinya Fir'aun. Beliau beriman kepada Musa ketika Musa berhasil mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Meskipun Fir'aun manusia paling zalim, paling kafir di muka bumi, namun kekafiran suaminya tidak mempengaruhi dirinya. Sehingga walaupun suaminya kafir, tapi Asia beriman. Dan ketika Asia beriman, resiko besar yang akan dia hadapi adalah dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati istana, bahkan harus mendapatkan siksaan dari Firaun. Maka Asia radhiyallahu anha berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, buatkanlah untukku istana di surga. Asia kehilangan istana. Kalau dia kafir, dia bisa menjadi permaisuri, bisa menikmati layanan istana. Tapi ketika dia muslim, menjadi pengikut Musa alaihissalam, maka Asia disiksa dan kesempatan untuk menikmati istana hilang. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, buatkanlah aku istana di surga. Nah, di sini mengajarkan sebuah adab. Kalau Anda tidak memiliki seperti yang Anda inginkan ketika di dunia, pengen punya ini tidak bisa, pengen punya ini tidak bisa, pengen punya ini tidak bisa, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku yang lebih baik daripada yang aku harapkan ini besok di surga. Sehingga itu akan ngerem semangat kita yang terlalu bernafsu untuk memiliki apa yang tidak kita miliki. Misalnya ada yang pengen punya mobil karena belum punya mobil, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kendaraan yang lebih baik daripada ini ketika di surga. Demikian yang diajarkan oleh Asia, istrinya Fir'aun. Selanjutnya, kita akan beralih ke catatan wanita ketika beribadah. Tapi karena tadi pilihannya adalah langsung ke wanita karir, maka saya akan menuju ke wanita karir. Silakan dibuka kalau buku di halaman berapa ini? Di halaman 55. Ya. Wanita karir dan pekerja.
Di sini kita tidak sedang menjelaskan fikih muamalah, tapi yang kita sebutkan adalah motivasi yang diberikan oleh agama berkaitan dengan bagaimana cara yang tepat bagi wanita ketika berinteraksi dengan dunia. Yang pertama, bahwa para wanita ditekankan agar selalu tinggal di rumah. Pada asalnya istri dituntut untuk banyak tinggal dalam rumah, karena ini yang lebih sesuai fitrahnya. Allah perintahkan bagi para wanita untuk menetap di rumah, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikun. Menetaplah kalian di dalam rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan bertabarruj seperti orang jahiliyah dulu. Keluar rumah itu gandengannya tabarruj. Makanya di sini ada perintah dan ada larangan, disebutkan secara berurutan. Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj. Karena umumnya kalau wanita sudah suka keluar rumah, maka biasanya dia akan tabarruj. Sehingga di rumah suntuk Pak Ustadz. Pengennya apa? Ya healing, shopping, touring, camping, pusing. Bahkan para wanita ketika ibadah lebih baik di mana? Di rumah. Sampai ada seorang sahabat namanya siapa? Ummu Humaid. Ummu Humaid pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ingin sholat di belakang Anda. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Laqad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku tahu kalau kalian tuh pingin sholat di belakangku. Wa buyutukunna khairul lakun. Tapi rumah kalian lebih baik bagi kalian. Sehingga sholat di belakang Nabi di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi yang imami siapa? Nabi. Dibandingkan dengan sholat wanita di rumahnya, kata Rasulullah SAW, lebih afdol dia sholat di rumahnya. Makanya ibu-ibu memiliki sebuah peluang keutamaan besar. Kalau Anda sholat 5 waktu di rumah, ini ngalahi wanita yang sholat di Masjid Nabawi, bahkan yang imami Nabi. Karena itu pembahasan bekerja yang dimaksud di bagian ini adalah bekerja di luar rumah, seperti dokter yang praktek di luar rumah, guru yang mengajar di luar, para pekerja kantoran dan semacamnya. Tapi kalau dia bekerja di dalam, seperti orang yang bisnis online, ya, maka sudah sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya, pada asalnya wanita itu dinafkahi, bukan mencari nafkah. Demikianlah posisi wanita dalam Islam. Sebagai konsekuensi, mereka diminta untuk banyak tinggal di rumah, sehingga mereka harus dicukupi kebutuhannya. Lalu siapa saja lelaki yang wajib untuk menafkahinya? Urutannya sebagai berikut. Suami, kemudian ayahnya, kemudian anak lelakinya, lalu saudara lelaki. Sehingga kalau dia belum bersuami, maka yang menafkahi ayahnya. Kalau dia punya anak lelaki yang sudah dewasa, maka ibu ini dinafkahi oleh anak lelakinya. Kalau tidak punya 3 di atas, nanti saudara lelakinya. Baik, Pak, berarti batas ayah menafkahi anak perempuan itu sampai kapan? Sampai nikah. Baliknya mungkin sudah di usia 10 tahun, 11 tahun. Tapi nikah dia di usia 25 tahun. Maka wanita ini dinafkahi oleh bapaknya sampai nikah. Namun di situ ada ketentuan begini ya, bahwa suami wajib menafkahi istri jika 1. Sudah terjadi akad nikah yang sah. Yang kedua, ada yang diistilahkan oleh para ulama at-tamkin min nafsiha. At-tamkin min nafsiha. Yang dimaksud at-tamkin min nafsiha adalah si wanita ini telah siap menyerahkan dirinya
kepada suaminya. Sehingga kalau wanita selesai akad nikah kok dipisahkan dengan suaminya, maka si suami tidak wajib menafkahinya. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah akad nikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah itu tinggal di bapaknya, di rumah Abu Bakar. Sehingga selama itu kurang lebih waktunya 3 tahun, Nabi SAW tidak menafkahi Aisyah, tapi yang menafkahi Aisyah adalah ayahnya. At-tamkin min nafsiha tadi, wanita telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Baik, kita lanjutkan. Dan hierarki ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu menjadi pemimpin bagi wanita dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dan alasan yang kedua adalah karena lelaki memberikan nafkah kepada istrinya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa nafkah, tanggung jawab nafkah ini berbanding lurus dengan ketaatan. Nafkah ini menjadi tanggung jawab suami, ketaatan menjadi tanggung jawab istri. Sehingga kalau tidak ada nafkah, tidak ada ketaatan. Maka istri boleh menolak ajakan suami ketika suami tidak ngasih nafkah. Sehingga kalau pas suami Anda nggak ngasih nafkah, kok Anda diajak jalan-jalan atau mancing, boleh nggak ikutan ya. Baik. Selanjutnya, pada asalnya wanita boleh berpenghasilan dan bekerja selama tidak melanggar aturan syariat. Mengingat ada beberapa sahabiat yang bekerja atau dipekerjakan oleh negara. Nah, berikut ini kita akan sebutkan beberapa sahabiat yang mereka beraktivitas ekonomi di masa silam. Pertama, Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar dengan Aisyah hubungannya apa? Saudara sebapak, beda ibu. Beliau membantu suaminya Zubair bin Awam dalam merawat kudanya dan merawat kebunnya. Asma bercerita, aku menikah dengan Zubair. Beliau tidak punya harta dan tidak punya budak. Selain seekor kuda, aku yang memberi makan kudanya, aku layani kebutuhannya, dan aku yang merawatnya. Aku menumbuk biji dan aku berikan sebagai makanannya. Aku juga yang memberi minum kuda itu. Aku membuat adonan meskipun aku tidak pandai membuat roti. Nah, di sini kata Asma, fatughbizuli jaratun li minal ansar. Dulu yang membantu aku bikin roti adalah ibu-ibu tetanggaku di kalangan Ansar. Wa kunna niswata sidqin, dan mereka tetangga-tetangga yang baik. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si sulusa farsah. Dan aku dulu gendong biji dari kebunnya Zubair, dibawa pulang dengan perjalanan 2/3 farsah. 2/3 farsah. 2/3 farsah itu berapa? 4 kilo. Jalan kaki sambil mikul biji-bijian sejauh 4 kilo. Anda pernah seperti ini? Tapi Asma tidak gugat cerai kepada Zubair. Sehingga beliau membantu suaminya walaupun harus bekerja berat. Baik. Sungguh Ibunda Asma adalah seorang pekerja yang keras, dan beliau radhiyallahu anha ya, sampai pernah ya gendong itu lalu ketemu Rasulullah SAW di jalan. Hingga Nabi SAW sempat menawarkan boncengan, tapi Asma tidak bersedia. Sekarang kita akan beralih ke wanita yang kedua, Ashifa bintu Abdillah al-Adawiyah. Al-Adawiyah ini berarti satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab dari Bani Adi.
Asy-Syifa bintu Abdillah juga berasal dari Bani Adi. Umar bin Khattab Al-Adawi, Asy-Syifa bin Abdillah Al-Adawiyah. Beliau termasuk wanita yang cerdas. Hingga di zaman Umar, beliau sering dimintai pendapatnya. Dalam Tahdzibul Kamal, karya Al-Hafidh Yusuf Al-Mizzi, ada cuplikan tentang biografi Asy-Syifa. Wa kana Umar bin Khattab yuqaddimuha fir ra'yi wa yardaha wa yufaddiluha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendahulukan pendapatnya Asy-Syifa. Terkadang mendahulukan pendapatnya Asy-Syifa, memberikan posisi baginya. Wa yufaddiluha wa rubama wallaha syai'an min amri suq. Dan terkadang Umar memberi tugas kepada beliau untuk menangani urusan pasar. Yang dilakukan oleh Ibu Syifa apa, Pak? Wallahu alam, di sini tidak diceritakan. Cuman Umar memerintahkan Asy-Syifa untuk ngurusi urusan pasar. Mungkin ya, mengawasi timbangan atau takaran atau yang lainnya. Sekarang kita beralih ke wanita yang ketiga. Istri Ibnu Mas'ud, Zainab bintu Abi Umayyah As-Saqafiyah. As-Saqafiyah berarti beliau berasal dari Bani Thaqif. Bani Thaqif itu penduduk Taif. Penduduk Taif itu Bani Thaqif. Beliau wanita yang lebih kaya dibandingkan suaminya, sampai zakatnya diserahkan ke suaminya. Jadi istri yang kaya boleh memberi zakat ke suami. Kok bisa, Pak Ustadz? Karena istri tidak wajib ngasih nafkah ke suami. Sebab kaidah ya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Boleh nggak seseorang bayar zakat ke mertua? Boleh, karena mertua tidak wajib dinafkahi. Kalau ke orang tua, tidak boleh, karena anak wajib memberikan nafkah ke orang tua jika orang tuanya tidak mampu. Lanjut. Istrinya Abdullah bin Mas'ud yang namanya Zainab, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah. Lalu beliau menyampaikan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, lakukanlah sedekah. Walau min hulliyikun, walaupun dengan perhiasan kalian. Saat Nabi SAW ngasih motivasi ini, para sahabiat ada yang melepas antingnya, ada yang melepas cincinnya, ada yang melepas gelangnya, melepas kalungnya, dilemparkan ke arah Bilal, ditadai dengan bajunya Bilal. Jadi responnya sahabiat itu respon seketika. Mungkin kalau sekarang langsung dilempar ATM-nya, diterima sama panitia. Loh kok kartu kredit? Kemudian setelah mendengarkan ceramah ini, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pulang menemui suaminya. Lalu beliau mengatakan, engkau adalah orang yang penghasilannya tidak banyak. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Tolong datangi beliau dan tanyakan, apakah sedekah itu sah jika diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang ada dalam tanggunganku. Masya Allah. Jadi Zainab mau ngasih sedekah ke siapa? Suaminya. Jika memang tidak sah, maka aku akan berikan kepada orang lain. Lalu kata Ibnu Mas'ud, kau saja yang datang menemuinya. Akhirnya Zainab pergi ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata di depan pintu rumah Nabi SAW sudah ada wanita Ansor yang punya kepentingan yang sama seperti aku. Mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun rasa segan kepada Nabi SAW membuat kami tidak langsung masuk. Tiba-tiba Bilal keluar menemui kami. Lalu kami pesan sama Bilal, "I'ti Rasulullah SAW fa'akhbirhu." Tolong datangi Rasulullah SAW, sampaikan bahwa di luar ada dua wanita yang ingin bertanya. Bolehkah sedekah dari wanita itu diberikan kepada suaminya dan kepada anak yatim yang ada di pangkuannya, yang ada dalam tanggung jawabnya,
wala tukhbir man nahnu, tapi jangan sampaikan kami ini siapa. Setelah Bilal menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW malah tanya, siapa mereka? Bilal menjawab, seorang wanita Ansor dan Zainab. Lalu Nabi SAW bertanya, Zainab yang mana? Karena Zainab ini banyak. Ayu Zayanib, Zainab yang mana? Kemudian kata Bilal, Zainab imra'atu Abdillah, Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, lahuma ajron, mereka dapat pahala dua. Yang pertama adalah pahala silaturahmi, dan yang kedua pahala zakat. Sehingga seorang wanita yang kaya boleh ngasih zakat ke suaminya, dan nanti dapat pahala dua. Makanya ibu-ibu kalau pengen pahala dua, ya, bagi yang belum nikah, ya, kalau dia berkemampuan, carilah suami yang jangan kayak gitu Pak Ustadz. Dalam riwayat yang lain tentang profesi istrinya Ibnu Mas'ud, wa kanat imra'atan sanna'an. Istrinya Ibnu Mas'ud itu wanita yang punya keterampilan. Tasna'u biyadiha wa tabi'u wa tunfiqu minhu. Beliau memproduksi sesuatu dengan tangannya, lalu hasilnya diinfakkan. Baik, selanjutnya Ummu Atiyah, Nusaibah bintul Harith. Beliau termasuk di antara wanita yang aktif, banyak membantu kegiatan muslimah di zaman Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan Nusaibah atau Ummu Atiyah ini tukang tetak perempuan, tukang sunat wanita. Sunat wanita itu yang ngurusi Ummu Atiyah. Ibn Abdul Bar mengatakan tentang Ummu Atiyah, syahidat ghasla ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana jama'atun minas sahabati wa ulama'i tabi'in bil Basra ya'khuduna anha ghasla al-mayyit. Beliau yang memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri yang mana? Yang dimandikan Zainab, yang dimandikan Ummu Atiyah. Zainab bintu Muhammad. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Dimandikan oleh siapa? Ummu Atiyah. Sehingga banyak orang yang belajar tentang bagaimana cara memandikan jenazah kepada Ummu Atiyah. Dan beliau pernah ikut perang beberapa kali bersama Nabi SAW, melayani pasukan kaum muslimin. Ummu Atiyah mengatakan, aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam 7 peperangan. Bukan mikul senjata, tapi tinggal di perkemahan mereka, memasakkan makanan untuk mereka, mengobati orang-orang yang terluka, dan merawat orang sakit. Kebayang nggak kalau wanita ikut berangkat perang? Kalau menang aman, tapi kalau kalah jadi tawanan. Sehingga resikonya adalah kalah, mungkin tidak mati, tapi akan jadi tawanan, jadi budaknya orang kafir. Beliau diamanai untuk mengajak para wanita yang sedang haid maupun yang lainnya agar ikut berangkat sholat Id. Demikian peran Ummu Atiyah. Nah, dari beberapa kisah sahabiat yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwasanya wanita beraktivitas boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada aturannya. Ada adabnya, dan dia wajib menjaga adab dan aturan itu. Selanjutnya, para ulama menegaskan bahwa istri tidak boleh bekerja kecuali atas izin suaminya. Karena menahan istri untuk tetap di rumah merupakan hak suami. Sehingga kalau misalnya istrinya seorang dokter, pengen praktek di luar, maka ketika dia mau praktek harus izin suami. Sekarang begini, ini masalah ya. Ada seorang wanita kuliah sampai S1 lulus, bahkan S2 atas biaya orang tua. Lalu dia nikah. Orang tua meminta kerja karena sudah dikeluarkan biaya untuk belajar. Kalau cuma nganggur, apa manfaatnya? Suaminya minta istrinya di rumah saja. Bapaknya minta agar istrinya praktek, suaminya minta agar istrinya di rumah saja. Kira-kira bagaimana cara yang tepat? Praktek di rumah. Masya Allah.
Itu kalau bisa praktek di rumah. Kalau misalnya dia bukan dokter, ya, karyawan kantoran gitu, atau jadi ASN. Orang tua minta agar dia tetap kerja jadi ASN, suaminya minta agar dia menetap di rumah. Pilih yang mana? Ketaatan yang lebih tinggi kepada siapa? Orang tua atau suami? Kenapa kepada suami? Karena dia sudah menikah. Sehingga saat sudah menikah, maka tanggung jawab nafkah anak dipindahkan ke suaminya. Maka selanjutnya ketaatan wanita ini dialihkan ke suaminya. Sehingga ketika terjadi benturan perintah antara orang tua dan suami, wanita harus taat kepada suami. Baik. Selanjutnya, istri boleh mengajukan syarat untuk bekerja setelah menikah. Mengajukan syarat sebelum akad nikah diizinkan secara syariat. Bahkan Nabi SAW menegaskan syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat dalam pernikahan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ahaqqash syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Hadis riwayat Bukhari. Syarat yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang diajukan untuk menghalalkan kemaluan, artinya syarat pernikahan. Hadis riwayat Bukhari. Maka wanita diperbolehkan sebelum akad nikah mengajukan syarat. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat, 1, nanti diberangkatkan haji furoda. Ya kan, ngajukan syarat boleh saja. 2, umroh tiap tahun. Yang ketiga, dikasih villa. Yang keempat, tidak pindah kota. Ngaca wahai wanita. Kamu siapa? Sehingga misalnya ada seorang wanita yang sudah kerja, jadi ASN, atau mungkin dia praktek dokter, terus mau nikah. Nah, kalau dia ingin mempertahankan karirnya, sampaikan itu dalam syarat akad. Saya mau nikah tapi dengan syarat diizinkan kerja. Kalau calon suaminya setuju, akad lanjut, maka syarat ini harus dipenuhi. Sebaliknya, jika sebelum akad nikah, istri telah mengajukan syarat untuk bekerja dan suami tidak keberatan dengan persyaratan itu, maka istri boleh bekerja dan dia tetap berhak mendapatkan nafkah sesuai haknya. Karena pada asalnya hak nafkah tidak gugur, kecuali karena sebab tertentu. Di antaranya adalah hak suami dalam menahan istrinya tidak maksimal. Sementara suami tidak ridho dengan kondisi itu, maka suami boleh tidak memberi nafkah kepada istrinya. Jadi istri kerja tanpa izin suami, padahal suaminya ada di rumah, istrinya nggak ada. Akhirnya karena suami nggak ridho, maka suami boleh memaksa istrinya berhenti kerja. Kalau istrinya tetap kerja, suami boleh untuk tidak ngasih nafkah ke istrinya. Baik. Jadi kesimpulannya, istri kerja atas izin suami. Atas izin suami. Apakah boleh suami nggak ngasih nafkah ke dia? Kan istrinya sudah kerja, sudah bisa hidup sendiri. Suami tetap wajib kasih nafkah. Sehingga disinilah ketemu teori. Uang suami adalah uang suami. Uang istri adalah uang istri. Tapi ada sebagian dari harta suami yang menjadi hak istri. Itulah hak nafkah. Sehingga tidak ada istilah harta suami adalah harta istri. Itu salah ya. Salah besar itu ya. Yang benar harta suami adalah harta suami, tapi ada sebagian dari harta suami yang menjadi haknya istri. Baik. Istri yang kaya tetap wajib dinafkahi karena istri kaya maupun miskin itu tanggung jawab suaminya. Selanjutnya, ketika istri ingin bekerja setelah menikah
sementara sebelum akad nikah tidak pernah mengajukan syarat itu, maka pada asalnya suami berhak untuk melarang istrinya. Jika istri tetap bekerja sementara suami tidak ridho, maka gugur kewajiban nafkah untuknya. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, jika suami tidak ridho istri bekerja dan bahkan melarangnya bekerja, namun istri tetap keluar untuk bekerja, maka gugur hak nafkahnya. Karena dalam keadaan ini, hak dalam menahan istri terkurangi dan tidak sempurna. Andai ada seorang wanita yang menyerahkan dirinya di malam hari, sementara siang harinya dia tidak melakukan hal yang sama, atau sebaliknya, di siang hari dia menyerahkan dirinya, sementara malam hari dia tidak melakukan yang sama, maka tidak ada hak nafkah karena penyerahan dirinya kurang. Ini keterangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Intinya kembali kepada apa? Izin dari suami. Apakah suami boleh mengambil gaji istrinya? Jangan dijawab dulu ya. Islam sangat menghargai kepemilikan terhadap harta, sehingga Islam melarang melarang keras segala bentuk mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Maka kalau Anda nyuci celana suami kok nemu duit 20.000, 30.000, boleh nggak dimiliki? Ingat hadis ini ya, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Sehingga kalau 20.000, 30.000 laporkan. Kalau nemu 100.000 itu beda pikiran ya. Termasuk kepemilikan suami istri. Jadi apa yang dimiliki suami, istri tidak boleh mengambil tanpa izin. Demikian pula apa yang dimiliki oleh istri, suami tidak boleh mengambil tanpa izin. Fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin. Idza kanatiz zaujah tudarris. Kalau istri itu mengajar, wa qad surita 'ala zauj tamkinuha min tadrisiha. Padahal dulu dia telah mensyaratkan kepada suaminya untuk diizinkan mengajar, fa innahu la haqqa lahu fima ta'khudhuhu min ratibin. Maka suami tidak punya hak terhadap gaji istrinya. Sehingga dana itu, gaji itu 100% menjadi hak milik istri. Nafkah istri yang kaya tadi sudah kita sampaikan. Jadi sebab nafkah itu ada 3. Sebab wajibnya nafkah ada 3. 1, nasab. Sebab nasab itu ke atas dan ke bawah. Ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Kalau ke atas, bapak, kakek, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya ke atas. Ini sebab nafkah. Makanya kalau bapak miskin, anaknya kaya, orang tua miskin, anaknya kaya, maka anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Nah, nafkah karena sebab nasab ini dibatasi dengan kemampuan. Sampai kapan orang tua wajib memberi nafkah ke anak laki-laki? Sampai kapan orang tua wajib ngasih nafkah ke anak laki-laki? Sampai mampu, bukan sampai balik ya. Jadi kalau ada anak laki-laki sampai balik belum mampu menafkahi dirinya, orang tua masih wajib memberikan nafkah kepadanya. Misalnya ada anak ABK. ABK kan dia nggak mampu ngurusi dirinya, maka nafkahnya dari siapa? Orang tuanya. Yang kedua, karena pernikahan. Nafkah karena sebab pernikahan ini dibatasi selama tidak pisah, selama tidak cerai. Sehingga sepanjang akad nikah masih ada, maka kewajiban nafkah karena pernikahan tidak hilang. Walaupun istrinya mampu. Walaupun mampu.
Dan nafkah karena pernikahan cuma satu. Suami berkewajiban memberi nafkah ke istri. Yang ketiga, karena kepemilikan. Siapa yang memiliki sesuatu yang hidup, maka dia wajib ngasih nafkah. Contohnya memiliki budak. Nggak ada Pak di zaman sekarang. Contoh yang lain, hewan piaraan. Maka siapa yang punya sapi, dia harus ngasih makan sapinya. Jika tidak bisa ngasih makan sapinya, seperti pas musim paceklik, pilihannya dua. Satu, sapinya dijual. Yang kedua, sapinya dimakan. Karena dia nggak bisa ngasih makan sapi. Nabi SAW pernah menceritakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hiratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa Pak? Habasatha walam tut'imha. Dia kurung kucing itu nggak dikasih makan. Wala arsalatha. Dan dia tidak lepaskan kucingnya. Hatta matat. Sampai kucingnya mati. Fadakhalatin nar. Maka dia masuk neraka. Hati-hati yang kadang ngerawati burung tapi lupa ngasih makan sampai mati, itu dosa besar. Makanya yang ngerawat binatang, kalau memang nggak sanggup, sebaiknya binatangnya dilepas. Baik. Di sini ada keterangan dari Ibnu Asim, wa yajibul infaq lizaujat fi kulli halin minal ahwal. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apapun kondisinya, baik istrinya mampu maupun tidak mampu. Selanjutnya, jika nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya tidak mencukupi, maka istri berhak mengambil uang suami secara diam-diam. Jadi syaratnya satu, jangan sampai ketahuan. Sesuai tingkat kebutuhannya. Ini solusi yang diberikan Nabi SAW kepada Hindun bintu Utbah. Istrinya siapa? Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dan dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku. Lalu Nabi SAW ngasih saran. Khudhi mimmalihi ma yakfiki wa ma yakfi baniki. Silahkan kamu ambil hartanya bil ma'ruf. Dengan nilai normal yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu. Jadinya gimana Pak? Kalau nafkah kurang, sebelum Anda nyuci baju, celana, kok menemukan sesuatu, itu boleh dimasukkan ke rekening bini syariah. Nah, kalau sudah masuk, susah ditarik ya. Nah. Baik. Di sini Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya di luar pengetahuannya dengan sebab nafkahnya kurang. Diizinkan karena hak istri belum terpenuhi. Tapi kalau nafkahnya sudah cukup dan Anda masih mengambil, itu pelanggaran. Nah. Selanjutnya, beberapa batasan wanita karir. Satu, jangan safar tanpa mahram. Jelas ini ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi wanita yang melakukan perjalanan sehari semalam untuk safar tanpa mahram. Yang kedua, dilarang pakai parfum yang aromanya keluar, menyebar. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin. Wanita siapapun yang pakai parfum, lalu dia melewati sekelompok orang, liyajidu rihaha, agar aromanya tercium oleh lelaki, fahiya zaniyah, ini wanita pezina. Jadi nggak main-main ya. Ada bujang di Jakarta pernah curhat ke saya, Pak Ustadz, kalau saya lagi jalan naik motor, tiba-tiba ada ibu yang nyalip saya. Itu apa yang harus saya lakukan? Emangnya kenapa? Aromanya, Masya Allah. Yang berangkat ke kantor, berangkat ke Centennial, berangkat pengajian. Kalau seperti itu, kamu harus salib gantian. Eman Pak Ustadz? Baik. Jadi yang tidak boleh pakai parfum beraroma. Kalau dia menggunakan obat anti bau badan, boleh enggak? Boleh. Yang ketiga harus izin suami. Tadi sudah kita sampaikan ya. Selanjutnya yang keempat, wajib pakai hijab. Nggak bisa ditawar. Dan pakaian wanita di luar itu sama sebagaimana pakaian wanita ketika sholat. Sehingga kalau ada wanita misalnya, silahkan sholat, ada muknanya enggak? Loh.
Kamu nggak perlu bertanya seperti itu. Apa yang kau pakai ini adalah pakaian yang memenuhi syarat untuk sholat. Artinya sudah menutup aurat. Pakaiannya tidak boleh ketat dan transparan. Aisyah itu pernah melihat ada wanita pakai jilbab tapi membentuk lekuk badan. Oleh Aisyah jilbabnya diambil, disobek, terus digantikan kain yang lain. Sehingga tidak boleh pakaian yang membentuk badan. Selanjutnya tidak berkholwat. Berkholwat artinya berduaan dengan lelaki yang bukan mahram. Karena nanti setan menjadi makhluk ketiganya. Selanjutnya tidak ikhtilat. Hati-hati dengan ikhtilat. Jadi kalau jalan, cari jalan yang tidak campur baur laki perempuan. Jangan malah dinikmati ya. Tapi kalau bisa dihindari. Tinggalkan tabarruj. Anda dandan untuk suami, bukan dandan untuk orang lain. Tapi anehnya wanita di zaman sekarang, begitu dia dandan tampil cantik, suaminya datang, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini kan pertanyaan salah ya. Seharusnya ketika istri dandan ya, maka pertanyaan suaminya, kamu sudah siap? Siap diajak jalan-jalan ya. Baik, walhamdulillah sudah selesai. Baik, itu saja sebagai beberapa pengantar yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan sekarang sudah jam 9:05. Ustaz Nizar sudah datang? Ustaz Nizar sudah datang? Belum? Belum. Ada yang jawab nggak? Nggak ada ya? Satu atau dua? Nggak ada, alhamdulillah. Nah, ada yang mau disampaikan? Baik, pantau. Untuk yang mau tanya jawab silakan di bagian depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin tanya bagaimana kalau misalnya mau haji pertama kali tapi tanpa mahram gitu, Ustaz, bagaimana gitu? Boleh nggak? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa haji itu ibadah di mana Allah ngasih kelonggaran bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia wajib berhaji untuk Allah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan di antara syarat mampu bagi wanita adalah adanya mahram. Karena itu para ulama mengatakan jika ada wanita yang tidak memiliki mahram berarti dia belum mampu. Karena itu jika biayanya hanya cukup untuk menanggung satu orang, ibu-ibu saja, tapi nggak cukup untuk menanggung mahramnya, berarti yang bersangkutan belum mampu. Tunggu dulu sampai dia punya dana yang cukup untuk bisa memberangkatkan mahramnya, baik saudaranya, kalau dia punya suami ya suaminya, atau saudaranya, atau bapaknya, atau yang lainnya. Karena itu tidak perlu dipaksakan. Makanya bagi mereka yang belum sanggup haji, jangan pernah utang dengan cara talangan haji untuk bisa haji. Ini mengawali kegiatan ketaatan dengan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni, saat orang yang hajinya nggak benar seperti ini, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, la labbaika wala sa'daik, nggak ada labbaik untuk kamu. Tamu yang datang tapi ditolak oleh tuan rumah, kebayang nggak? Maka yang seperti ini ya, haji-haji yang nggak beres ya, dengan manipulasi data atau pakai visa-visa yang nggak bener, nggak ada tasrih dan seterusnya, udah tinggalin aja, nggak usah dipaksakan. Karena Anda ini datang untuk melakukan ketaatan, jangan lakukan dengan cara maksiat. Saya tidak dinafkahi oleh ayah saya selama 4 tahun. Waktu saya cerai dan saya tinggal bersama ibu, dan saya sekarang kerja dan saya juga kuliah.
bagaimana saya menagih hak saya yang selama 4 tahun ini. Memang beliau salah dalam hal ini. Tapi Anda perlu ingat, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan al-fadla bainakum, jasa di antara kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 237. Anda lihat ya. Di baris yang paling akhir. Kelihatan di share screen? Nah, ada kalimat apa? Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa sama kalian. Memang dia sekarang bersalah sama kamu, tapi ingat, ini bapakmu. Yang dulu waktu kau kecil pernah digendong sama beliau, dinafkahi oleh beliau sampai kau besar. Sekian tahun ketika pisah dengan ibu, beliau tidak memberi nafkah kepadamu. Apa kamu enggak ingat dulu waktu kau kecil dinafkahi oleh beliau? Sehingga jangan lupakan jasa beliau. Artinya tidak harus sampai harus ada tuntut menuntut seperti itu. Sehingga relakan saja, ya mudah-mudahan semuanya diberi kebaikan. Di saat Anda tidak dikasih nafkah, minta kepada Allah. Sebab yang ngasih rizki Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk ngasih rizki kepada hamba sesuai dengan arah apapun yang Dia kehendaki. Konteks ayat ini, Al-Baqarah 237, berbicara tentang suami istri yang bercerai. Walaupun bercerai, tapi permusuhannya jangan berkelanjutan. Kita tuntut di akhirat nanti. Selamanya tidak akan aku maafkan. La haula wala quwata illa billah. Sudah cerai ya cerai, tapi tidak harus sampai memasang permusuhan tanpa ujung, tanpa ada selesainya. Batas dari nafkah cukup itu apa standarnya? Standarnya urf yang berlaku di masyarakat. Maka beda-beda tergantung waktu dan tempat. Sehingga seorang wanita yang tinggal di Jakarta, kira-kira berapa nilai rupiah yang cukup untuk dia bisa hidup normal tidak kelaparan? 100.000 sehari cukup? Kurang? Masya Allah. Yang benar. 100.000 untuk seorang wanita tinggal di Jakarta. Hidup sehari 100.000? Cukup? Kurang? Tergantung posisi Pak Ustadz. Yang di Menteng nggak cukup. Di Jogja 50.000 cukup. Jadi 100.000 di Jakarta, kalau di Jogja bisa dapat 2. Iya Pak. Pindah Jogja aja Pak ya. Di pelosok Klaten mungkin 20.000 cukup. Ya, seperti ini tergantung apa? Kondisi dan tempat. Maka nafkah wanita Indonesia dengan nafkah wanita Arab beda. Nafkah wanita Arab dengan nafkah wanita Eropa beda. Masing-masing menyesuaikan waktu dan tempat. Apakah misal nafkah yang cukup untuk buat masak, sementara kalau uang jajan tidak ada budgetnya? Itu kita halal ambil diam-diam. Nafkah yang disebutkan dalam Al-Quran hanya ada 3. Nafkah yang wajib untuk suami, yang wajib untuk diberikan kepada istrinya oleh suami hanya ada 3. Sandang, pangan, papan. Ini yang ada dalam Al-Quran. Sehingga suami tidak berkewajiban ngasih uang jajan. Uang jajan ini hibah. Karena itu para ulama mengatakan suami tidak wajib menghajikan istrinya atau mengumrahkan istrinya. Karena yang seperti ini statusnya hibah dari suami dan hibah tidak wajib. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan yang sudah dikirim nanti bisa disampaikan ke Ustadz Nizar ya. Karena saya ada kajian berikutnya di Bintaro jam 10. Jadi harus segera ke sana ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.